wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid An-Nur ini untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema keistimewaan Palestina dalam Islam. Untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, kita dihimpun oleh Allah dalam kenikmatan berikutnya, yaitu nikmat tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita ukir hari ini meninggikan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjaga sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah kemuliaan Palestina dan kewajiban kita untuk membelanya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Palestina memiliki kemuliaan yang besar di dalam pandangan Islam. Yang pertama, karena Palestina adalah ardul anbiya wal mursalin, negerinya para nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam,
Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihi salam. Ini nabi-nabi yang mengukir sejarah di Palestina, bahkan sebagian besarnya diwafatkan dan dimakamkan di Palestina. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka semuanya dimakamkan di Palestina. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengukir sejarah di Palestina dengan perjalanan Isra Mi'rajnya. Maka tidak berlebihan jika Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan setiap nabi pasti berasal dari Palestina. Kalaupun tidak berasal dari Palestina, maka pasti diutus oleh Allah untuk berhijrah ke Palestina. Saking banyaknya nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke Palestina. Kemudian Palestina juga Ardhus Salihin wal ulama, negerinya orang-orang saleh dan negerinya para ulama. Allah mengkisahkan satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ketiga. Surat apa Pak? Ali Imran. Keluarga Imran. Imran istrinya. Kemudian mereka dikaruniai oleh Allah seorang putri yang bernama Maryam, yang di kemudian hari melahirkan Nabiullah Isa alaihi salam. Ini kisahnya semuanya adalah di Palestina. Kemudian Palestina juga Ardhul Ulama, negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama besar dilahirkan di Palestina. Di antaranya ulama yang mazhabnya dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau bahkan lahir di kota Gaza yang hari ini dibombardir oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Ini negerinya para ulama. Dan banyak ulama-ulama yang lain, di antaranya Ibnu Ruslan, di antaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menulis kitab Al-Mughni. Mereka berasal dari Palestina. Maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Palestina hakikatnya adalah negeri kaum muslimin di seluruh dunia. Maka penjajahan terhadap Palestina hakikatnya adalah penjajahan terhadap seluruh kaum muslimin di dunia. Pembantaian terhadap kaum muslimin di Palestina hakikatnya adalah pembantaian terhadap kaum muslimin di seluruh dunia. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Palestina dalam pandangan Islam karena di dalamnya ada Al-Masjidul Aqsa. Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa, bagaimana kedudukannya di dalam Islam? Dia adalah tsani masjidin wudi'a ala wajhil ard. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a alal ardi awal?" Ya Rasul, apa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi? Maka beliau mengatakan Al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram. Lalu kata Abu Dzar, "Tsumma ayyun?" Lalu masjid apa lagi ya Rasul? Maka beliau mengatakan Al-Masjidul Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. "Kam kana bainahuma?" Kata Abu Dzar, berapa jarak di antara keduanya? Kata Nabi, arba'una sanah. Jarak di antara keduanya yaitu 40 tahun. Jadi ini masjid kedua setelah Masjidil Haram yang dibangun di muka bumi. Kemudian dia juga Salisul Haramaini Syarifain, masjid ketiga yang paling mulia di dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka dalam kitab Syu'abul Iman ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu salati fil masjidil harami ala ghairihi mi'atu alfi salatin. Keutamaan salat di Masjidil Haram di atas masjid-masjid yang lain yaitu 100.000 salat. Wa fadlu salati fi masjidi ala ghairihi alfu salatin. Keutamaan salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi di atas masjid yang lain yaitu 1.000 salat. Wa fadlus salati fi masjidi Baitil Maqdis ala ghairihi 500 salatin. Keutamaan salat di Masjid Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa di atas masjid yang lainnya yaitu 500 kali salat. Ini keutamaan Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa adalah al-qiblatul ula fil Islam, kiblat yang pertama di dalam Islam. Kiblat itu apa sih? Arah yang ketika kita menunaikan sholat kita menghadap ke arah tersebut, maka ini adalah arah yang sangat mulia. Maka ketahuilah, kiblat pertama dalam Islam itu Masjidil Aqsa. Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap Masjidil Aqsa itu antara 16-17 bulan. Rasul dan sahabat sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa hingga turun ayat di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat kamu wahai Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit, maka hadapkan wajahmu ke arah yang kamu ridhoi. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka baru kemudian kiblat dirubah ya ke arah Masjidil Haram. Maka tempat ya turunnya ayat itu dikenal dengan Masjid Qiblatain, karena 2 rakaat Rasulullah menghadap ke arah Masjidil Aqsa, 2 rakaat berikutnya menghadap Masjidil Haram. Jadi
Mengapa Palestina begitu mulia? Di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya kaum muslimin, masjid kedua di muka bumi, dan masjid ketiga yang paling mulia di dalam Islam. Ini kedua. Ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Palestina begitu mulia di dalam Islam? Apa sebabnya? Karena Palestina adalah al-ardul mubarakah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan negeri Palestina itu disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Isra ayat yang pertama yang kita sering mendengarnya dalam peringatan Isra Mi'raj, dibacakan oleh guru-guru kita, dikaji oleh para mubalik, para da'i kita. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kata Allah berikutnya? Allazi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi ini yang keberkahannya disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, dan disabdakan langsung oleh Allah, oleh Nabi di dalam hadisnya. Nabi mendoakan keberkahan negeri Syam. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Dinisbahkan Syam itu terhadap diri Nabi, menggambarkan kecintaan Nabi yang besar terhadap negeri Syam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat dan kepada kita kaum muslimin, alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaikum bisyam. Hendaknya kalian jaga negeri Syam, kalian lindungi negeri Syam, kalian bantu negeri Syam. Negeri Syam itu hari ini mencakup 4 negara: Palestina, Suria, Yordan, Lebanon. Jadi di antaranya adalah Palestina. Maka lihat bagaimana kesungguhan sahabat-sahabat Nabi di dalam melaksanakan wasiat Nabi ini. Tidak butuh waktu lama setelah Rasulullah diwafatkan oleh Allah tahun 11 Hijriah, maka hanya kurang dari 5 tahun, tepatnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahun 15 Hijriah, maka Syam secara umum dan Palestina secara khusus berhasil dimerdekakan oleh kaum muslimin dari penjajahan Romawi. Jadi persoalan Palestina ini bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi bagi kita kaum muslimin tidak lain tidak bukan adalah masalah agama. Karena ini negerinya para nabi, negerinya para ulama, negerinya orang-orang saleh, dan di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, dan kita diwasiati oleh Nabi untuk menjaganya. Maka ini tidak lain tidak bukan bagi kita kaum muslimin adalah masalah agama. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kedudukan Palestina di dalam pandangan Islam? Palestina adalah al-makan alladzi tatimmu fihil bai'ah,
tempat di mana terjadinya baiat, yaitu baiat di antara para nabi. Ini dibuktikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi ruh-ruhnya para nabi. Itu terjadi di Masjidil Aqsa di Palestina. Begitu Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 81 surat Ali Imran, wa idz akhadzallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Apa isi perjanjian itu? Ketika kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah, lalu setelah itu datang seorang rasul yang membenarkan kalian, maka kalian akan beriman kepadanya dan kalian akan menjadi penolongnya. Apakah kalian setuju mengambil perjanjian ini dariku? Maka seketika para nabi menjawab, aqrarna, kami setuju ya Allah. Maka kata Allah, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, bersaksilah dan aku menjadi saksi atas kalian. Maka dalam tafsirnya disebutkan, ma min nabiyyin minal anbiya illa waqad ukhidha alaihil mitsaq. Tidak ada satupun nabi yang diutus ke muka bumi kecuali Allah mengambil perjanjian atasnya. Apa isi perjanjiannya? Jika diutus nabi akhir zaman yang membenarkan ajaran-ajaran nabi sebelumnya, lalu nabi-nabi sebelumnya itu masih hidup, maka dia wajib beriman kepada Rasul akhir zaman itu dan menjadi penolongnya. Begitu baiat ya di antara para nabi. Kata Imam Ibnu Katsir, ini terbukti dengan Rasulullah mengimami ruh-ruhnya para nabi, dan itu terjadi di mana? Di Palestina. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya ada nabi masih hidup lalu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nabi itu wajib mengimani Rasulullah, wajib menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah pernah marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar hendak menunjukkan kepada Nabi kutipan-kutipan Taurat yang dikirimkan oleh saudaranya. Maka Rasulullah berubah rona wajahnya. Rasulullah itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan wajah beliau putih bersih. Maka jika ada perubahan suasana hati langsung nampak pada wajah beliau, sehingga sahabat tahu kapan Nabi ridha, kapan Nabi marah, dari wajah beliau. Ketika Umar hendak menunjukkan kutipan-kutipan Taurat itu, Nabi langsung berubah rona wajahnya. Maka Umar faham Nabi sedang tidak ridha, Nabi sedang marah. Umar langsung bertaubat kepada Allah. Kata Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha
Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, summa taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Andaikan Musa masih hidup, ya. Umar tadi menunjukkan apa? Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maka kata Nabi, andaikan Musa masih hidup, lalu kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, sungguh kalian semua tersesat, ya. Jadi itulah baiat di antara para nabi, dan itu terjadi di Palestina. Ini mulianya negeri Palestina. Maka setiap kita kaum muslimin wajib terlibat di dalam segala bentuk pembelaan terhadap Palestina, apapun bentuknya. Apakah membela dengan harta kita, membela dengan doa kita, membela dengan dukungan moral kita, ya, termasuk membela dengan jiwa dan raga kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah, mengapa setiap kita wajib membela Palestina? Karena ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Persaudaraan iman, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Pertama, persaudaraan iman ini bukti kesempurnaan iman kita. Di antara bukti kesempurnaan iman di hati kita, kita memiliki persaudaraan yang benar terhadap seluruh kaum muslimin, apapun latar belakang mereka, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsa dan negaranya, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, apapun partainya. Maka ketika kita bisa bersaudara dengan baik terhadap seluruh kaum muslimin, itulah tanda sempurnanya iman di hati kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ayat ini didahului dengan innama, yang merupakan adatul hasr, yang faidahnya litakhsis, untuk mengkhususkan. Jadi makna ayat itu hanyalah orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau ada orang mengaku beriman tapi persaudaraannya bermasalah terhadap kaum muslimin hanya karena beda daerah, beda suku, beda bangsa, beda negara, seperti sebagian orang berkata, Palestina bukan urusan kita, kita orang Indonesia, Palestina ya urusan negara Palestina sana. Masalah di negara kita saja banyak, ngapain sibuk-sibuk ngurusin Palestina? Maka ketahuilah, ada penyakit serius di dalam kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persaudaraan iman adalah sababu quwwatil muslimin, sebab kekuatan kaum muslimin. Kaum muslimin itu akan kuat kalau mereka memiliki ukhuwah imaniyah,
persaudaraan iman. Dan inilah yang ditakuti oleh orang-orang kafir hari ini. Ya. Maka mereka berusaha keras untuk memecah persaudaraan kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan tanpa alasan, ya. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka memahami sejarah bahwa kekuatan Islam itu ditentukan oleh ukhuwah mereka, persaudaraan mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara pelajaran tentang hijrah, yaitu pelajaran ukhuwah. Rasulullah setelah berhijrah ke Madinah, kemudian ya, setelah fase binaul masajid, membangun masjid-masjid, beliau bangun Masjid Quba, beliau bangun Masjid Nabawi. Maka fase berikutnya adalah at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Maka terukir kisah-kisah persaudaraan yang sangat indah. Bagaimana kokohnya persaudaraan yang diikatkan oleh Nabi. Bahkan hari itu mereka saling mewarisi satu sama lain. Kalau ada orang dari golongan muhajirin wafat, maka saudaranya dari golongan ansar memperoleh warisan. Sebaliknya, kalau ada orang dari golongan ansar wafat, maka saudaranya dari kalangan muhajirin memperoleh warisan, ya. Hingga turun ayat wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din. Orang yang memiliki ikatan kekerabatan itu lebih berhak satu sama lain. Maka barulah persaudaraan angkat tidak saling mewarisi, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kisah persaudaraan itu bagaimana Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin dengan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan ansar. Abdurrahman bin Auf saat itu miskin, ya, meskipun di kemudian hari dia menjadi sahabat yang paling kaya, tapi saat itu masih miskin karena semua hartanya ditinggal di Makkah. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', ini orang kaya dari kalangan ansar. Maka Sa'ad bin Rabi' mengumpulkan semua hartanya, lalu beliau bagi dua. Kata beliau, wahai saudaraku Abdurrahman, inilah harta kekayaanku, ayo kita bagi dua, setengah untukmu, setengah untukku. Ini dua kebunku, ayo kita bagi dua, satu untukmu, satu untukku. Ini rumahku ada dua, satu untukmu, satu untukku, ya. Bahkan yang terakhir, Pak, ini pelan-pelan saja, istriku ada dua, nanti yang satu aku cerai, kalau sudah habis masa iddahnya silahkan kamu nikahi. Begitu kokohnya persaudaraan Islam hari itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat betapa dahsyatnya efek persaudaraan. Kaum muslimin menjadi kaum yang kuat itu tidak butuh waktu lama. Sebelumnya mereka terusir dari Makkah dalam keadaan lemah, maka kurang dari 2 tahun, tepatnya bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadi konfrontasi pertama antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrik, yaitu perang Badar. Perang yang sangat menentukan masa depan Islam. Maka Rasulullah
dalam perang ini berdoa dengan doa yang habis-habisan. Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, seandainya sekelompok kaum yang beriman ini binasa, maka niscaya tidak ada lagi yang menyembahmu setelahnya. Ini doa yang habis-habisan, Pak. Ya. Maka perang ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Sejak hari itulah kekuatan Islam diperhitungkan oleh musuh-musuhnya, setelah sebelumnya diremehkan. Ini berkah apa? Ukhuwah. Maka kalau kita hari ini setiap hari membicarakan Palestina, ya, di medsos kita membicarakan Palestina, status kita Palestina, ya, masjid-masjid kunut nazilah untuk Palestina, maka ini bukti persatuan Islam dan ini menggetarkan musuh-musuh Allah, ya. Jangan dikira itu tidak ada manfaatnya. Dulu ketika kaum muslimin, ya, masih berkuasa, kemudian orang-orang kafir hendak menyerang kaum muslimin, maka mereka mengirimkan spionase. Ya, apa spionase itu, Pak? Mata-mata. Maka spionase itu mewawancarai anak kecil yang menangis karena anak panahnya meleset. Menangis dia. Maka ditanya, "Nak, kenapa kamu menangis? Bukankah anak panahmu masih banyak? Kamu masih bisa untuk mengincar sasaranmu itu dengan anak panah kedua, ketiga, keempat, kelima." Apa jawaban anak kecil itu? "Pak, kalau saya di medan jihad, saya berperang melawan orang-orang kafir, lalu anak panah saya meleset, apakah musuh masih memberi kesempatan saya untuk memanah kedua, ketiga, keempat, kelima?" Maka seketika spionase itu memberitahu pimpinannya, "Jangan menyerang hari ini." Anak kecilnya saja seperti ini, bagaimana orang dewasanya, ya. Sampai satu ketika spionase ini mendapati pemuda nangis di pinggir danau. Maka ditanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Kata dia, "Pacarku tenggelam di danau, aku tidak bisa berenang." Maka kata spionase itu, ini saat yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Jadi pembicaraan kita hari ini di media sosial, jangan dikira tidak ada manfaatnya. Kalau setiap masjid menghimpun donasi untuk Palestina, menunaikan kunut nazilah untuk Palestina, setiap kaum muslimin di medsosnya bicara Palestina, maka ini menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, betapa pentingnya ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah, ya, persaudaraan iman itu lebih kokoh dibanding sekedar persaudaraan karena hubungan darah tanpa dilandasi spirit keimanan. Sejarah memberitahu kita, ya, masih tentang perang Badar, perang yang sangat menguji keimanan. Tidak hanya karena jumlah kaum muslimin sedikit, hanya 313, musuhnya 1000. Senjatanya terbatas, musuhnya bersenjata lengkap. Maka tentu ini perang yang benar-benar menguji keimanan.
Ditambah lagi yang dihadapi kaum muslimin itu masih kerabat-kerabat mereka. Banyak keluarga menghadapi keluarganya. Bahkan yang paling dahsyat, anak menghadapi ayahnya. Anaknya di barisan Islam, barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya di barisan orang-orang musyrik, musuh Allah dan Rasulnya. Siapa sahabat Nabi yang mulia itu? Dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang dijuluki oleh Nabi Aminu hadhil ummah, orang terpercaya dari kalangan umat ini. Kata beliau, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu memiliki orang terpercaya, dan orang terpercaya dari kalangan umatku adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Imannya Abu Ubaidah itu langsung dipuji oleh Allah dengan turunnya ayat terakhir di surat Al-Mujadilah, ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Kamu tidak akan mendapati satu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir, saling mencintai terhadap manusia-manusia yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah ayahnya, ataukah anaknya, ataukah saudaranya, ataukah keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan iman di hatinya, dan Allah teguhkan iman itu dengan pertolongannya. Ayat ini bicara tentang Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dalam perang Badar, dia menghadapi ayahnya sendiri. Bahkan akhirnya sang ayah terbunuh di tangan sang anak. Maka turun ayat memuji keimanan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya. Ini bukti betapa ikatan, ya, persaudaraan iman itu lebih kokoh dibanding sekedar persaudaraan karena hubungan darah. Lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sahabat Nabi yang mulia, tapi ayahnya gembongnya orang munafik. Nama anak dan ayah ini sama. Anaknya namanya Abdullah, bapaknya juga namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, sang ayah ini, itu gembongnya orang munafik, dijuluki Ra'sul Munafiqin. Dialah aktor intelektual di balik fitnah terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Siapa aktor intelektualnya? Tidak lain tidak bukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dibongkar oleh Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-11 dan seterusnya. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Siapa wallazi tawalla kibrahu minhum? Orang yang mengambil bagian paling besar dalam fitnah ini tidak lain tidak bukan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu ketika jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang pemuda dari kalangan muhajirin memukul pemuda dari kalangan ansar.
Maka ini dijadikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik itu, untuk menjadi amunisi, untuk memprovokasi orang-orang Ansar agar memusuhi Rasulullah dan kaum Muhajirin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia membuat perumpamaan yang sangat keji. Kata dia, sammin kalbaka yakuluka, kamu pelihara, kamu beri makan anjingmu sampai gemuk, setelah itu dia menggigitmu. Ini digunakan untuk memprovokasi orang-orang Ansar agar memusuhi Rasulullah dan kaum Muhajirin. Lalu dia mengatakan, la irraja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Kalau kami kembali ke Madinah, maka pasti kaum yang mulia akan mengusir kaum yang hina. Siapa yang dimaksud kaum mulia? Menurut dia adalah kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang hina siapa? Rasulullah dan sahabat-sahabat. Maka turunlah ayat 8 surat Al-Munafiqun. Yaquluna la irraja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, kalau kami kembali ke Madinah, pasti kaum yang mulia akan mengusir kaum yang hina. Menurut mereka yang mulia kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang hina kelompoknya Nabi. Maka dibalik oleh Allah, kemuliaan hanyalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman, tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Maka setelah turun ayat ini, apa yang dilakukan sang anak Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia hunus pedangnya, dia cegat rombongan ayahnya. Maka dia berkata, wallahi la tadkhuluha hatta ya'zanaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah, demi Allah, kamu dan rombonganmu tidak bisa masuk Madinah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Ya. Maka terdengar berita ini oleh Nabi. Nabi kirim utusan memberitahu Abdullah agar mengizinkan ayahnya dan rombongannya masuk Madinah. Maka mereka pun masuk Madinah dalam keadaan hina, persis yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu. Ini bukti bahwa persaudaraan iman lebih kokoh dibanding sekedar hubungan darah. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa persaudaraan iman lebih kokoh dibanding hubungan darah. Dalam perang Al-Qadisiyah, ya, perang melawan tentara Persia. Setelah perang ini usai, ada seorang sepupu mencari sepupunya. Ya. Begitu ketemu, rupanya sepupunya itu sedang kritis. Dia merintih kehausan. Maka sepupunya tadi membawakan untuknya air minum yang kira-kira cukup untuk satu orang. Ketika air itu hendak diberikan kepadanya, ya, dia pun bersiap meminumnya. Terdengar suara rintihan dari arah yang tidak jauh darinya. Maka seketika sepupu itu berkata, berikan saja kepada saudaraku itu, dia lebih membutuhkan. Maka air ini hendak diberikan kepada muslim yang kedua. Dari arah yang lain terdengar rintihan dari seorang muslim yang kritis kehausan. Maka muslim yang kedua itu berkata, berikan saja kepada saudaraku itu, dia lebih membutuhkan.
maka muslim yang ketiga ini pun tidak sampai hati meminumnya. Dia berkata, berikan saja kepada saudaraku itu. Maka hendak diberikan kembali kepada sepupunya tadi. Sepupunya itu sudah syahid. Lalu air itu hendak diberikan kepada muslim yang kedua. Yang kedua pun sudah syahid. Lalu hendak diberikan kepada muslim yang ketiga. Yang ketiga pun syahid. Tiga-tiganya syahid dalam keadaan itsar, mementingkan kepentingan saudaranya di atas dirinya, padahal dirinya sangat membutuhkan. Ini isyarat betapa ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman itu lebih kokoh dibanding sekedar hubungan darah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, ya, ukhuwah imaniyah ini menyatukan kaum muslimin dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu dicipta dari apa, Pak? Cahaya. Manusia dicipta dari tanah. Jadi secara jenis sama atau beda? Ya, beda. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat itu selalu menyatu bersama orang-orang yang beriman. Maka jangan heran di setiap konfrontasi antara orang-orang kafir melawan kaum muslimin, maka malaikat berpihak kemana? Kaum muslimin. Ya, dalam perang Badar, kata Allah di surat Ali Imran, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Hari itu kalian lemah. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 3.000 hingga 5.000 malaikat itu turun membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Hingga perang Palestina hari ini, jangan dikira malaikat tidak terlibat. Malaikat terlibat. Ya, bahkan viral videonya tentara Israel ketakutan. Ya. Mereka mengatakan yang kami lawan ini hantu katanya. Tidak mempan oleh peluru, tidak mempan oleh senjata. Ya. Mereka adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyatukan mereka bersama orang-orang yang beriman? Ikatan iman yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat itu selalu mendoakan orang-orang yang beriman. Kata Allah di surat Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan juga malaikat-malaikat di sekitarnya, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah dan mendoakan orang-orang yang beriman. Apa bunyi doanya malaikat? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Ya Allah, ampunilah setiap orang-orang yang beriman yang bertaubat kepadamu, mengikuti jalanmu, jauhkan mereka dari azab neraka jahim. Yang menyatukan malaikat dengan orang-orang yang beriman, itulah ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, betapa pentingnya ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman ini menyatukan manusia, ya, menyatukan orang-orang yang beriman dengan alam semesta. Alam semesta itu selalu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, demikian juga dalam
kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan, ini kisah yang mungkin kita jarang mendengarnya. Ada sahabat namanya Al-Ala ibnul Hadrami. Al-Ala ibnul Hadrami satu ketika ditugaskan untuk memerangi orang-orang Majusi di wilayah Bahrain. Dia membawa 8.000 pasukan. Maka di tengah perjalanan mereka kehabisan air minum. Ya, di tengah gurun pasir yang begitu luas, tandus, panas, kehabisan air minum. Bahaya apa tidak, Pak? Bahaya. Maka seketika Allah turunkan awan menaungi mereka. Awan itu semakin gelap, semakin pekat, maka turunlah hujan yang sangat lebat. Seketika masalah kehausan mereka teratasi. Ya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, sampailah di wilayah namanya Hijr. Ya. Kemudian di hadapan mereka laut. Rupanya orang-orang Majusi ini sudah nyebrang ke pulau. Sementara Al-Ala ibnul Hadrami dan pasukannya itu hanya naik kuda, naik unta. Bisa nggak, Pak, kuda, unta nyebrang laut? Nggak bisa. Ya, secara logika nggak bisa, nggak mungkin. Tapi atas izin Allah, yang nggak mungkin jadi mungkin. Dan ini salah satu karomahnya sahabat Al-Ala ibnul Hadrami. Keistimewaan yang dimiliki oleh kekasih Allah itu namanya karomah. Kalau dimiliki oleh para nabi namanya mukjizat. Jadi karomahnya Al-Ala ibnul Hadrami nampak dalam perang ini. Beliau kemudian berkhutbah di hadapan kaumnya. Allah yang telah menolong kita di darat dengan menurunkan hujan untuk kita, maka Allah pula yang akan menolong kita di laut. Lalu Al-Ala berkhutbah kepada laut, ya ayyuhal bahr, hei laut, innaka tajri bi amrillah, kamu itu bergerak, berjalan karena perintah Allah. Wa nahnu junudullah, kami ini pun tentaranya Allah. La tajmadanna linakbura wa nuqatil aduwallah, bekulah kamu sehingga kami bisa menyeberangimu dan memerangi musuh-musuh Allah. Maka laut pun beku. Al-Ala ibnul Hadrami menyeberangi laut bersama 8.000 pasukannya, kemudian memerangi orang-orang Majusi. Lalu mereka pun diberi kemenangan oleh Allah. Setelah itu kembali nyebrang laut lagi, hanya dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka. Ya. Jadi laut menyatu bersama orang-orang yang beriman. Apa yang menyatukannya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi laut, ya, sekarang hewan. Hewan pun menyatu bersama orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada sahabat dijuluki Safinah. Ya, Safinah itu artinya kapal. Nama aslinya ada yang mengatakan Qais, ada yang mengatakan Najran. Dia dijuluki Safinah. Apa sebabnya? Ketika Nabi safar bersama para sahabat, sahabat ini membawa bekal-bekal yang banyak sehingga mereka merasa keberatan. Maka Rasulullah menunjuk, ya, Najran ini untuk menggelar kainnya. Maka dia pun melakukannya. Lalu sahabat-sahabat meletakkan bekal-bekal mereka di kain itu.
Lalu Rasulullah perintahkan Najran ini untuk mengangkatnya. Ya, kata Nabi, kamu adalah safinah, kapal. Angkat itu. Maka lihat betapa berkahnya doa Nabi. Sejak hari itu sahabat yang dijuluki safinah ini ngangkat beban seberat apapun nggak merasa berat. Bahkan kata beliau, sejak hari itu andaikan aku mengangkat 1 ekor unta, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, aku tidak merasa berat sama sekali. Ya, ini berkahnya doa Nabi. Nah, satu ketika Safinah dan rombongannya ini ketemu singa. Manusia ketemu singa. Biasanya yang lari singanya apa manusianya, Pak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Safinah dengan penuh percaya diri berkata, Ana Safinah khadimu Rasulillah. Aku ini Safinah, pembantunya Nabi. Mengapa dia mengatakan pembantunya Nabi? Sebelumnya dia budaknya Ummu Salamah, istrinya Nabi. Lalu dimerdekakan, tapi dengan satu syarat, menjadi pembantunya Nabi. Aku ini Safinah, pembantunya Nabi. Demi Allah, wahai singa, menyingkir kamu. Maka seketika singa pun menyingkir. Ya. Jadi sejarah memberitahu kita alam semesta ini menyatu bersama orang-orang yang beriman. Dulu Fir'aun diakhiri ceritanya oleh Allah dengan air laut. Namrud diakhiri ceritanya oleh Allah dengan seekor nyamuk. Kaum Samud diakhiri oleh Allah cerita mereka dengan petir. Kaum Ad diakhiri cerita mereka oleh Allah dengan badai, angin kencang yang meniup mereka. Ya, 8 hari 7 malam. Ya, demikian pula pasukan Ahzab yang mengepung Madinah, diakhiri cerita mereka oleh Allah dengan angin kencang. Maka nanti pun Yahudi akan diakhiri cerita mereka oleh Allah dengan alam semesta yang bersatu padu bersama orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahud fayakhtabi'una wara'a syajari wal hajar fataqulu syajaru wal hajar ya muslim ya abdallah hadza yahudiyun khalfi faqtulhu illa sajaratul gharqat fa innaha syajaratul yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Maka pohon dan batu bicara, hei muslim, hei hamba Allah, ini di belakangku Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon gharqat, karena ini pohonnya Yahudi. Ya, jadi alam semesta nanti akan bersatu padu bersama orang-orang yang beriman memerangi Yahudi. Ya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema tentang kemuliaan Palestina dalam pandangan Islam dan kewajiban kita untuk membelanya. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, dan semoga segala bentuk pembelaan kita terhadap Palestina hari ini, apakah melalui doa-doa kita, melalui harta yang kita sisihkan untuk mereka, termasuk dukungan-dukungan moral kita, seluruhnya menjadi catatan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga
Allah senantiasa memberikan pertolongannya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau jawab dipersilahkan untuk para jemaah jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dengan kejadian yang terjadi di Palestina ini kan banyak dari kita yang memberikan bantuan ya Ustaz ya. Kalau bantuan itu kan berarti dari yang mampu ke tidak mampu, dari yang kuat ke tidak kuat gitu lah. Tapi kalau saya melihat harusnya sebaliknya Ustaz. Justru ini adalah sebetulnya bentuk cinta ya. Kalau dibilang kuat dan tidak kuat, justru rakyat Palestina itu kuat. Justru kita harusnya berterima kasih kepada rakyat Palestina. Karena iman kita dibangunkan kembali, ijazah Islam ditinggikan kembali, dan harusnya kita berterima kasih karena telah menjaga Masjidil Aqsa. Nah Ustadz, himbauan dari MUI itu jelas bahwa fatwa haram yang dikeluarkan untuk tidak membeli produk yang berafiliasi dengan Israel. Kemudian aksi boikot juga itu diserukan dan sudah banyak dilakukan. Tapi Ustadz, saya juga melihat atau membaca di medsos ada beberapa umat Islam yang ketika melakukan aksi boikot masih memikirkan, waduh itu kan juga karyawannya Muslim juga, nanti kalau dia di PHK bagaimana gitu. Baik. Nah Ustadz, bagaimana kita menyikapi hal itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang berat karena yang nanya ketua DKM. Ketua DKM itu di atasnya Ustadz, karena yang ngundang Ustadz ketua DKM. Ini pertanyaannya berat, jadi jawabnya sampai jam 8 Pak. Jamaah dimuliakan oleh Allah ya. Masalah Palestina adalah masalah keimanan. Setiap kita hari ini wajib ya membuktikan keimanan kita dengan peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Barangkali apa yang kita bisa berikan ya tidak banyak, dan barangkali menurut analisa manusia tidak berefek ya terhadap perang di sana. Tapi jangan mengecilkan segala bentuk keberpihakan kita. Setiap keberpihakan kita hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang begitu besar. Maka ada cerita tentang keberpihakan. Kodok yang berpihak kepada Nabi Ibrahim, dia semburkan air ke api yang begitu besar. Memang tidak berefek sama sekali, tapi itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melarang kita membunuh kodok. Apa sebabnya? Kata Nabi, suara kodok itu tasbih. Begitu dahsyatnya keberpihakan. Sebaliknya cicak meniup api, dia berpihak kepada orang-orang kafir. Tiupan cicak terhadap api itu ada efeknya atau tidak Pak? Nggak ada. Tapi rupanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah bagi kita kaum muslimin membunuh cicak ya. Sekali tepuk mati pahalanya besar. Kalau 2 kali tepuk baru mati, berkurang pahalanya. 3 kali, 4 kali, 10 kali baru mati, makin kecil pahalanya ya. Jadi ini masalah keberpihakan. Setiap kita wajib menunjukkan keberpihakan kita. Kemudian ya,
ini bukan masalah siapa kuat, siapa lemah, ya. Tapi ini masalah persaudaraan iman. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina dalam aspek keimanan, dalam aspek tawakal kepada Allah, dalam aspek keikhlasan, dalam aspek pengorbanan, mereka jauh lebih hebat dibanding kita, ya. Wanita-wanita di Palestina tawakalnya luar biasa. Mereka kalau tidur itu dalam keadaan berhijab rapi, tertutup auratnya. Apa alasan mereka? Seandainya nanti dibombardir oleh Zionis Yahudi lalu meraih syahadah, ya, maka dalam keadaan menutup aurat, ya. Wanita-wanita di Palestina kesabarannya luar biasa. Mereka melahirkan anak-anak mereka dan mereka juga yang menguburkannya, ya. Maka kita patut belajar dari mereka. Mereka sudah tidak lagi memikirkan dunia. Yang mereka pikirkan adalah akhirat. Yang mereka pikirkan adalah kehormatan kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Masjidil Aqsa. Maka kalau kita, ya, baca tentang kebiasaan orang-orang Palestina, kita akan malu sendiri. Yang terakhir viral fotonya ada seorang remaja, ya, masih remaja, Pak, paling usianya SMA, tapi lihat kebiasaannya, ya, ketika dia syahid dalam reruntuhan gedung, maka tersimpan sebuah catatan di celananya. Hari Selasa aku tertidur dalam keadaan lupa berwudu, ya. Hari Jumat aku biasanya solawat 1000 kali, tapi Jumat itu aku baru bersolawat 700 kali, ya. Betapa malu kita dengan mereka. Ini masih remaja. Bagaimana orang tuanya, ya. Maka sekali lagi tidak pantas kita hari ini mengomentari para pejuang di sana dengan komentar-komentar yang miring. Mereka sudah korbankan jiwa raganya untuk membela, ya, masjid yang mulia. Kita di sini bukannya membantu, malah mengomentari mereka dengan komentar yang jelek, malah meredupkan ruhul jihad. Bagaimana kelak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seruan boikot, ya. Ini jangan dianggap remeh. Ini penting. Ketika Rasulullah dan para sahabat memerangi Yahudi Khaybar, ya, maka Rasulullah dan para sahabat menebang, ya, kebun-kebun kurma mereka, kemudian menguasai air bersih mereka, ya. Inilah yang disebut boikot, ya. Ini diantara dalil apa? Boikot. Karena tidak bisa dipungkiri, mereka memiliki kekuatan dana yang begitu besar, ya. Harga satu roket murah apa mahal, Pak? Ya, saya baca sebuah artikel Iron Dome mereka itu satu roket yang diluncurkan harganya 50 juta dolar. Itu kalau dicairkan dalam bentuk 5.000-an rupiah, nah, mungkin ruangan ini penuh, nggak muat bahkan. Itu baru satu roket. Maka nggak mungkin kecuali mereka
punya bisnis yang luar biasa. Dan ternyata benar, ya, bisnis mereka merambah ke negeri-negeri kaum muslimin, dan itu bisa dibuktikan secara jejak digital. Maka ada sebuah produk rokok terang-terangan menyumbang 12% untuk Israel. Makanya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, ya, berfatwa 1 peluru $1 yang kalian belanjakan untuk membeli produk-produk mereka, itu artinya 1 peluru yang membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Maka seruan boikot ini penting, ya, untuk kita jalankan. Kaum muslimin itu kalau diseru oleh ulamanya, apalagi menyangkut kemaslahatan besar kaum muslimin, maka kita suratul istijabah, cepat menyambut, ya, seruan itu. Kemudian bagaimana argumen nanti karyawannya gimana? Ya, kita ini hidup di negeri yang damai, aman, pilihan itu banyak. Pabrik yang ini tutup, pabrik yang lain masih buka, ya. Sudah sunnatullah dalam dunia bisnis, yang satu ambruk maka yang lain akan naik, ya. Ini masalah pilihan itu banyak. Air mineral yang ini produknya Yahudi, jangan dibeli, beli yang satu lagi yang bukan produk mereka, maka yang ini ambruk, yang ini jaya, ya. Nanti karyawannya yang sini pindah ke sini, nggak susah, wong kita negeri yang aman, ya. Ditambah lagi dari aspek nasionalisme, kita ini orang Indonesia, ya, cintailah produk-produk Indonesia, ya. Ngapain kita besarkan, ya, perusahaan asing, apalagi perusahaan yang membantai saudara kita kaum muslimin, ya. Jadi orang-orang yang berargumen seperti itu, ya, ini karena tidak memiliki sensitivitas keimanan, ya. Tidak pantas di masa yang seperti ini kita menyaksikan pembantaian besar-besaran, ya. Bahkan rumah sakit pun tidak lepas dari pembantaian. Masjid-masjid dihancurkan, anak-anak, wanita menjadi target, ya. Lalu kita masih berpikiran nanti kita kerja di mana. Ini menandakan lemahnya keimanan kita dan lemahnya persaudaraan kita, ya. Kurang lebihnya begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, dicukupkan. Terima kasih Ustadz untuk materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari di majelis yang mulia, majelis yang doa-doa kita insyaallah mustajab di sisi Allah, kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah menerima syuhada mereka, semoga Allah menyembuhkan yang sakit dan yang terluka di antara mereka, dan semoga Allah memberikan pertolongannya dan menyegerakan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين على أعدائك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن عاونهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم وحد صفوفهم صفا كأنهم بنيان مرصوص اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته